Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini, saya Ketum GP Sagera, Bang Ipul, sekaligus pembina Pemangkar, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, yang hari raya kali ini kita rayakan dengan suasana yang berbeda, di mana kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 gelombang kedua. Saudaraku masyarakat Situbondo yang saya sayangi, tujuan saya melakukan live kali ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah Satgas COVID-19, dengan melakukan sebuah evaluasi dan pembanding antara kejadian COVID pertama, yaitu di tahun 2020, dan sekarang. Kenapa? Karena saya melihat dan saya mempelajari, kali ini pemerintah Kabupaten Situbondo, terutama Satgas Kabupaten Situbondo, ini tidak siap. Bahkan bisa saya katakan terkesan sangat panik. Ada lagi yang mungkin lebih tepatnya adalah tidak mampu. Ketidakmampuan ini bisa disebabkan karena ada faktor yang bisa dikatakan kurang peduli, atau mungkin sekedar ABS, asal Bapak senang. Siapa Bapak yang dimaksud? Adalah di pusat. Saudaraku masyarakat Situbondo, jujur saja, saya ini harus mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Jujur saja, saya merasakan kekecewaan yang luar biasa. Kenapa? Karena sesungguhnya COVID-19 yang kita hadapi ini bukan yang pertama kali. Namun ini adalah gelombang kedua setelah COVID-19 di tahun 2020. Namun kenapa penanganannya itu berbeda, dan juga keberhasilannya sangat jauh dari harapan. Bayangkan saudaraku, bagaimana kita ketika di 2020 kita menghadapi COVID-19, di mana kita masih belum memiliki pengalaman, karena itu adalah hal yang pertama. Dan biasanya sesuatu hal yang pertama itu cenderung kita tidak akan bisa melakukan dengan baik. Namun karena pada waktu itu Satgas COVID-19 di Situbondo itu betul-betul bekerja dengan maksimal dan berani mengambil sebuah keputusan, tindakan, alhamdulillah kita bisa mengatasinya pada waktu tahun 2019-2020. Ini harus saya ungkapkan. Mungkin masyarakat Situbondo tidak memahami atau tidak tahu kenapa saya terkadang bicara tentang pemerintah, tapi di sisi yang lain saya bicara tentang Satgas. Bahwa Satgas Kabupaten Situbondo itu diketuai oleh, kalau ini tidak keliru ya, kalau ini tidak berubah dari yang sebelumnya, tapi insya Allah ini sama, di mana ketuanya adalah bupati, yang kedua adalah wakil ketua 1, kalau di 2020 itu adalah Dandim.
Dan wakil ketua 2 adalah Kapolres. Jadi ini agar dipahami dulu bahwa siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan Satgas. Karena yang banyak masyarakat paham itu adalah Satgas di desa, Satgas di kecamatan. Sedangkan Satgas di kabupaten itu adalah ketua itu bupati, wakil ketua 1 itu dandim, wakil ketua 2 itu Kapolres. Yang terpenting adalah bagaimana kita ini bisa mengevaluasi, terutama tim pemangkar bisa mengevaluasi. Kita harus mempunyai komparatif, yaitu pembanding antara Satgas yang sekarang dengan Satgas yang sebelumnya. Dan jangan gunakan bahasa bahwa ya kita sekarang menghadapi COVID dengan varian yang baru. Karena pada faktanya ketika COVID-19 keluar itu juga ancamannya adalah kematian. Tapi kenapa berhasil kita lakukan? Nah, ini yang harus menjadi sebuah pertanyaan. Saudaraku masyarakat Situbondo, kenapa saya berani mengatakan seperti ini dan berani melakukan sebuah pembanding? Karena saya betul-betul terlibat ketika di tahun 2019 hingga 2020. Pada tahun 2020 kebetulan kita memiliki seseorang yang memiliki jiwa leader kuat. Jiwa leader kuat yang juga mau terbuka, mau menerima saran-saran yang membangun. Kita memiliki dua leader yang sangat kuat, cerdas dan peduli dengan masyarakat. Bahkan saya katakan kecintaan mereka kepada masyarakat luar biasa. Saya bongkar sekarang semuanya. Apakah ada perbedaan sih? Sesungguhnya dalam hal kejadiannya tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah kebijakan. Yang membedakan adalah kebijakan antara Satgas sebelumnya dengan sekarang. Di mana Satgas sebelumnya itu semua faktor, semua sektor itu kita pikirkan bersama-sama. Yaitu siapa dua orang hebat itu? Yaitu yang pertama adalah Wakil Ketua 1 dan Dem Situbondo waktu itu yang dijabat oleh Pak Juni. Yang kedua adalah Kapolres Situbondo yang dijabat oleh Pak Sugandi. Saya harus ngomong apa adanya. Apakah mereka tidak memiliki benturan-benturan? Memiliki. Benturan yang pertama adalah berbenturan dengan pemerintahan daerah. Banyak hal yang kita idekan pada waktu itu, banyak hal yang harus kita kerjakan pada waktu itu, tapi selalu berbenturan dengan pemerintahan daerah. Dan ini fakta. Namun mereka berdua memiliki sebuah konsep yang jelas, bahwa mereka memiliki jiwa patriot yang besar. Apapun resikonya demi masyarakat Situbondo akan kami lakukan. Apapun resikonya. Pak Ketum, kenapa Pak Ketum itu paham? Karena saya terlibat di dalam hal bagaimana mengatasi persoalan COVID-19. Silakan teman-teman bisa berselayar di postingan saya di 2019-2020. Saya terlibat dalam pembicaraan tersebut dengan dua orang hebat ini. Dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, saya terlibat di dalamnya. Dan benturan-benturan apa yang kita perbuat, saya terlibat di dalamnya. Namun satu hal yang saya itu kagumi dari beliau berdua adalah beliau paham bahwa rekoset dari kegiatan apapun itu akan beresiko, berdampak kepada beliau berdua. Maka beliau hanya satu. Saya berbuat salah, saya tidak berbuat salah, dan beliau memilih saya harus berbuat meskipun saya disalahkan, asalkan masyarakat Situbondo itu selamat, baik dia bisa lolos dalam menghadapi COVID-19 dan juga bisa untuk mencari nafkah dengan baik.
Beda dengan sekarang. Beda dan sangat beda dengan sekarang, di mana kita ini dihadapkan dengan satu persoalan yang hanya menggunakan dasar bahasa itu adalah aturan dari pusat. Apakah dulu tidak ada aturan? Ada, men. PSBB waktu itu ada beberapa aturan yang ketat, yang dimana itu aturan tersebut itu sangat menyengsarakan masyarakat, tapi Kabupaten Situbondo bisa melaluinya dan kita membuat sebuah percontohan yang baik. Itu dua orang yang saya katakan hebat. Tapi di samping dua orang yang saya katakan hebat tersebut, sebelum saya bercerita tentang hal-hal yang lain, ada satu orang juga yang hebat, yang beliau juga bekerja ikhlas. Bahkan ketika itu beliau sedang sakit, dan rasa sakit itu tidak diperdulikan demi masyarakat. Siapa beliau? Siapa beliau? Masyarakat Situbondo pasti mengetahui. Beliau adalah calon wakil bupati yang kemarin ikut kontestasi, ikut berkontes di Pilkada 2020. Siapa dia? Abu Bakar. Yang pada waktu itu beliau menjabat sebagai kepala dinas sosial. Makanya saya itu kemarin itu telepon beliau. Kangen saya dengan perjuangan yang selama ini ketika beliau masih ada, ketika Pak Dandim Juni masih ada, ketika Kapolres Sugandi masih ada. Saya itu kangen dengan perjuangan mereka. Jam 12 malam kita harus turun bersama-sama. Jam 12 malam ketika semua orang tertidur, 3 orang hebat ini turun ke daerah yang pada waktu itu terpapar, yaitu daerah saya sendiri, yaitu Tenggir dan Olean. Silakan tanyakan kepada warga. Ketika warga Tenggir dan Olean ini betul-betul psikologinya sedang turun drastis. Kenapa? Karena di samping kita menghadapi COVID-19 yang menghantui kita mendapatkan sanksi sosial di mana orang-orang tidak mau berhadapan dengan kita. Bahkan menerima uang kita ketika kita beli pun, dan ketika tahu bahwa kita berasal dari Tenggir dan Olean, banyak yang tidak mau karena ketakutan. Namun kehadiran 3 orang hebat di tempat kami jam 12 malam dengan membawa bantuan, itulah yang menjadi supporting kami untuk kita tetap melangkah pasti. Bahkan mungkin Situbondo sudah tahu kita dipersuguhkan pada waktu itu penculikan bahasa saya, penculikan kemanusiaan, di mana orang-orang yang terpapar pada waktu itu langsung dikarantina di Pasir Putih Situbondo dengan pengawasan kita. Kenapa saya menggunakan bahasa pengawasan kita? Atau kami lah ya. Karena saya terlibat di dalam. Semua skenario, semua itu adalah hasil dari pembicaraan kita berempat. Saudaraku masyarakat Situbondo, bayangkan ketika kita menghadapi di awal, kita tidak tahu apa itu COVID, bagaimana cara penyebarannya, tapi di tahun 2019-2020 kita bisa menekan angka penyebaran COVID dan juga angka kematian. Pak Ketum, pada waktu itu kan tidak seberapa hebat seperti sekarang, siapa bilang?
Siapa bilang, tapi kita melakukan tanpa melibatkan masyarakat untuk berpikir. Masyarakat hanya kita libatkan bagaimana juga merasa peduli dengan dirinya. Pada waktu itu ada instruksi untuk menutup semua kegiatan masyarakat. Pedagang-pedagang itu harus kita tutup. Apakah tidak ada? Ada. Sama dengan sekarang. Tapi mungkin lebih ketat atau lebih tajam yang seperti dulunya. Apa yang kita lakukan, kita tolak semuanya. Sampai saya kepada mereka berdua, saya tanyakan, dan mohon izin, ini bukan kebijakan yang benar secara karir. Apa yang beliau jawab? Ini demi Allah saya katakan, apa yang beliau jawab? Demi rakyat Situbondo, karir bagi saya itu nomor 2. Demi rakyat Situbondo. Makanya saya katakan pada beliau hebat. Ketika pada waktu itu berbenturan dengan pemerintahan daerah, kita berupaya mencari dana dari luar, kita sumbangan. Maka ketika tahun 2019, tahun 2020 seakan-akan kita ini menghadapi penyakit yang biasa. Kenapa? Karena kita memiliki pemimpin yang kuat pada waktu itu. Semua kekuatannya yang dari Polres, anggota, semuanya betul-betul kita adakan. Betul-betul kita pergunakan kekuatannya untuk membantu masyarakat. Bukan hanya dalih, ini adalah aturan. Lah yang sekarang ini berbeda. Berbeda sekali. Bukan hanya menegakkan aturan, tapi juga melakukan sebuah kesepakatan. Tidak ada aturan harus mematikan lampu, tapi di sini bersepakat untuk mematikan lampu. Padahal masih hangat di telinga kita, baru 1 tahun yang lalu. Tidak nyampe, bahkan sekarang belum 6 bulan kita itu mendapatkan bupati yang baru. Dan insya Allah saya masih ingatlah, Bung Karna Nyihoy duduk di sana itu karena siapa? Karena rakyat yang memberikan harapan yang luar biasa demi sebuah perbaikan. Jangan selalu rakyat yang disalahkan, jangan selalu rakyat yang dibuat sebagai kambing hitam dengan penyebaran COVID-19 ini. Bukan. Makanya saya akan menggunakan pembanding. Saya bilang kepada mereka berdua, ketika kita rapat memang kita nanti akan dimarahin, dimusuhin dengan masyarakat. Karena apa? Ini baru. Ketika kita menggunakan teori penculikan, kita bawa ke karantina, itu awal saja, men. Saya katakan seperti itu kepada beliau, dan beliau itu dengan analisa yang cerdas, dengan ilmu intelijen yang cerdas akhirnya melakukan. Biar masyarakat Situbondo tahu. Ketika pemerintahan daerah berusaha untuk menutupi informasi, kita bergerak. Ba'da Isya dilanjut dengan tarawih, semua komponen TNI Polri berada di Masjid Olean untuk kita tapal kuda. Dan kita lakukan rapid dan akhirnya ada 50 orang yang terkena atau terpapar COVID-19. Kita tidak berhenti di sana. Ketika warga itu enggan untuk melakukan karantina yang disediakan oleh pemerintah pada waktu itu, Pak Dandim dan Kapolres dengan kita bersepakat untuk kita paksa mereka dengan jalan kekerasan. Tapi bukan keras diantemi,
tapi keras kita paksa mereka agar dikarantina, yaitu di fast food. Di awal semua nangis, semua marah. Tapi alhamdulillah mereka paham kebaikan dari para pemimpin kita, satgas kita pada waktu itu. Alhamdulillah 100% yang terpapar COVID-19 pada waktu itu sembuh. Kenapa mereka sembuh? Karena kita tahu bahwa kita COVID belum ada obatnya. Maka hanya imun yang harus kita jaga pada waktu itu. Kita buat mereka refreshing. Kita buat mereka setiap hari, ayo renang di pantai. Demikian pula makanan kita jaga. Saudara-saudara saya yang mungkin jarang makan ayam, akhirnya di sana makan ayam. Saya kontrol tiap hari karena saya ada grup di dalamnya. Ketika mereka merasa bahwa ada yang kurang, kita sampaikan kepada Satgas. Makanan kita sampaikan. Alhamdulillah bisa terlewat. Makanya tadi ada akun yang mempertanyakan kepada saya, ini kebijakan pusat betul, tapi daerah juga diberi kekuasaan untuk kita berimprovisasi. Dan itu yang dilakukan. Yang pada akhirnya kita mendapatkan penghargaan dari pusat dengan upaya yang sudah kita lakukan. Itu yang saya maksud. Pak Ketum, apa berhenti sampai di sana Pak Ketum? Enggak. Karena mereka bertiga masih haus menggunakan kekuatan otak, kemampuannya untuk terus membantu masyarakat. Enggak berhenti. Apa yang dilakukan sebelum dicanangkan namanya kampung karantina, kampung tangguh. Ketika itu kita sudah bermusyawarah. Setiap malam kita tidak tidur. Di mana tempatnya? Di Hotel Rosali kita membahas, menggodok bagaimana agar Situbondo bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Saya buka sekarang agar kalian tahu kepada siapa kalian harus berterima kasih. Apa yang dilakukan? Saya mengajak masyarakat, makanya saya selalu katakan masyarakat Situbondo tidak bodoh, masyarakat Situbondo tidak cengkal. Sakit saya ketika masyarakat yang disalahkan. Faktanya adalah ketika saya itu ngomong dengan masyarakat, terutama di kawasan saya yaitu Tenggir di Gang Kobra pertama kali saya buat. Antusias mereka menutup diri, mengkarantina diri. Kenapa? Karena ada upaya dari pemimpin kita untuk datang mengetuk hati masyarakat. Bagaimana caranya menjaga imun, bagaimana caranya agar kita tidak menyebarkan penyakit, dan bagaimana caranya agar kita tidak terjangkiti penyakit. Silakan cari. Belum ada kampung tangguh, kita Situbondo sudah memberikan grand design bagaimana membentuk kampung tangguh yang sebenarnya. Meskipun setelah itu diadopsi dari Malang, tapi prinsipnya adalah ketika di Malang tersebut itu memang sudah di luar dari kemampuan kita. Karena di sana semuanya itu sudah bisa memproduksi sesuatu, pertaniannya ininya. Karena sudah memiliki kemampuan. Makanya saya katakan jangan hanya bicara tentang kemampuan. Seorang leader itu harus bisa memiliki cara. Seorang leader itu harus bisa memiliki upaya. Seorang leader itu harus bisa
mengambil sebuah keputusan solusi yang baik. Kenapa dia dipilih jadi leader? Karena harapannya dia lebih pandai daripada masyarakat Situbondo. Bukan copy paste. Akhirnya diadopsi oleh Polda Kampung Tangguh. Yang selanjutnya saya buat lagi dengan beliau bertiga. Saya ulangi, Pak, waktu itu Pak Dandim Juni sebagai leadernya, Pak Kapolres Sugandi dan Pak Abu, kita berkolaborasi. Loh, apakah dapat suplai dari pemerintah waktu itu? No. Kenapa saya marah pada waktu itu kepada Pemda? Karena memang tidak ada suplai dari Menko. BPBD yang diberikan dana miliaran untuk mengatasi bencana di Situbondo non alam di kampung saya hanya memberikan sayuran yang bisa dikonsumsi hanya 1 hari. 20 hari lebih warga kami itu duduk di rumah dan kita antarkan makanan-makanan. Dengan kita melakukan pembagian yang di karantina juga yang di tempat kita. Dengan kemampuan kita yang terbatas. Apakah dari Pemda? Tidak. Oleh karenanya kenapa saya berharap Situbondo itu dirubah kepemimpinannya. Karena pada waktu itu pun kita kesulitan. Tapi setidaknya pada waktu pemerintahan sebelumnya itu mendengarkan nasihat dari Dandim, mendengarkan nasihat dari Kapolres. Setidaknya pada waktu itu pemerintahan Situbondo bisa menerima. Akhirnya saya buka kampung karantina mandiri Gang Kobra, kampung karantina mandiri Gang Palapa, kampung karantina mandiri Gang Sakera. Tanpa bantuan dari pemerintah. Saya hanya membutuhkan supporting aja dari pemimpin-pemimpin yang pada waktu itu. Starting kita buka jam 12 malam, Jam 12 malam Bapak Kapolres kita, Bapak Dandim kita pada waktu itu datang dengan membawa beras, memberikan semangat kepada kita bahwa kita mampu menjalaninya. Sekarang apa yang terjadi? Dan ketika dari pusat diberikan instruksi untuk menutup pedagang-pedagang, ya, saya kasih tahu, saya ulangi lagi. Karena di situ menjadi pusat keramaian, saya menolak pada waktu itu. Kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan untuk membantu mereka. Mereka biar memiliki kemampuan mereka, kita gunakan kemampuan mereka untuk mensuplai dirinya sendiri tanpa kita mengganggu mereka. Tapi dengan sosialisasi agar mereka taat terhadap prokes. Apa dikira tidak ada? Apa dikira tidak ada aturan dari pusat? Ada, karena pada waktu itu PSBB sudah dilakukan dan pada waktu itu negara sedang kacau juga karena menghadapi hal yang sama, menghadapi hal yang awal. Dan berapa kematiannya, men? Tidak seberapa. Tapi pada waktu itu cukup tinggi. Diperhitungkan bagi kami, 1 orang warga Situbondo yang meninggal itu hantaman bagi kami. Sedih kita semuanya ketika ada saudara kita yang meninggal. 1 orang meninggal tiap hari kita WA, silakan WA saya masih ada. Kita prihatin di situ, gimana kita caranya menekan ini. Bukan kita semena-mena. Bisa saja Pak Dandim pada waktu itu, Pak Juni pada waktu itu, Pak Sugandi pada waktu itu menggunakan powernya untuk menutup pedagang-pedagang karena ini ada perintah dari atas.
Tapi kita tidak melakukannya. Dan alhamdulillah, hanya kita berani. Saya kasih tahu dan kita akan berupaya sendiri. Dan siapa tahu kita akan menjadi grand design bagaimana daerah lain bisa mengantisipasi kejadian ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika yang lain tidur, kita kumpul membuat desain itu. Apa ada dari pihak Pemda? Ada satu orang. Siapa beliau? Pak Abu. Siapa beliau? Pak Abu. Yang lain gak ada. Tapi Pak Dandim sebagai wakil ketua 1, Pak Kapolres pada waktu itu mengadakan pressure untuk bupati tidak melakukan kesalahan dengan menerapkan aturan yang menyengsarakan kepada masyarakat Situbondo. Kita bentuk pada waktu itu bagaimana caranya. Yang pertama, ketika ada yang terpapar, stressing. Cari dari mana, bahkan kita sempat ada satu orang yang kita curigai dan dia tidak kembali. Gerakan kita seperti gerakan intelijen, yang memang gerakan intelijen. Kita mencari titiknya dan solusinya. Apakah menggunakan dana pemerintah? Tidak. Silakan bagi teman-teman wartawan, silakan bagi pemerintahan yang sekarang Bung Karno tanyakan ini kepada warga saya ini. Silakan tanyakan. Makanya pada waktu itu saya ulangi lagi, yang mencalonkan Bung Karno dengan Pak Yoyo saya paksa untuk datang ke lokasi agar supaya bisa mengetahui. Karena saya tahu pandemi tidak akan berakhir pada waktu itu. Agar bisa mengetahui bagaimana kita berkorban pada waktu itu. Bagaimana kita membentuk sebuah keyakinan masyarakat. Kebersamaan masyarakat. Jiwa gotong royong masyarakat. Untuk hadir, karena saya tidak tahu siapa di antara dua orang itu yang akan jadi bupati. Silakan ada di video saya ajak ini. Tapi faktanya tidak hadir, kawan. Faktanya tidak hadir. Yang kedua, Bapak Dandim, Bapak Kapolres sebagai wakil ketua 1 dan wakil ketua 2 beserta dengan Pak Abu berkolaborasi untuk bagaimana di rumah sakit, di kecamatan itu hati-hati dalam penanganan COVID-19. Semua administrasinya dibuat sedemikian rupa. Kepada siapa kita stressing, hasilnya seperti apa, sampelnya harus dijaga, jangan sampai tertukar, agar kita tidak salah dalam menerapkan aturan, agar kita tidak salah dalam memberikan kebijakan. Enggak seperti sekarang, kacau administrasi. Makanya saya kangen. Sebagai warga Situbondo yang memiliki keluarga di Situbondo, saudara-saudara saya di Situbondo, saya kangen dengan dua sosok hebat yang pernah singgah di Situbondo. Kalau saya bisa memberikan ranking hari ini, saya kasih angka 2. Saya kasih nilai 2. Sebelumnya saya kasih nilai 8. Pak Ketum, apakah itu karena peran dari pemerintah? Enggak juga pada waktu itu. Karena faktanya almarhum Pak Dadang itu juga sering tidak meng-ACC.
Tapi beliau berdua mengambil sebuah tindakan, dan alhamdulillah Situbondo itu tidak berkembang pesat dan bisa kita tekan. Masyarakat juga tenang, yang dagang tetap dagang. Saya tidak mau menggunakan live seperti ini, tapi sudah saya pergunakan beberapa hari sebelumnya untuk memberikan masukan-masukan melalui live Facebook. Memberikan masukan-masukan melalui WA. Apa saya ada keuntungan? Enggak. Bukan keterkenalan yang ingin saya berikan, tapi hanya satu. Bagaimana ketika saya mendukung pemerintahan sekarang ini bisa menunjukkan bahwa masyarakat itu terwakili, bahwa keinginan masyarakat terwakili. Kecewa saya ketika masyarakat menghadapi kematian, Bung Karno datang untuk menyematkan namanya benih padi. Sakit saya. Sekarang apa yang dilakukan? Ketika orang terpapar COVID disuruh isoman, isolasi mandiri. Ketika saya tanya satu persatu yang orang yang isoman, apakah kamu mendapatkan suplai dari pemerintah seperti yang kami lakukan sebelumnya ketika kami mengkarantina semua kampung pada waktu itu? Enggak. Terus apa tujuannya membuat isoman, disuruh isoman? Kan sama saja burung yang lepas, dipegang, ditaruh di kurungan tapi tidak dikasih makan, mati. Pedagang disuruh tidak buka, terutama di kawasan alun-alun. Mereka terlokalisir, men. Apa artinya terlokalisir? Pengawasan akan lebih mudah. Kalau ada yang melanggar bisa kita tegur. Mereka juga rakyat kita. Tadi malam saya ketemu, saya tanyakan, apakah kalian mendapatkan bantuan selama tidak buka? Enggak. Hanya bantuan yang kemarin dilakukan pada waktu koperasi itu, hari ulang tahun koperasi. Ada gila ini namanya kebijakan. Ini bukan aturan, ini kebijakan. Ayolah, Satgas COVID-19 Situbondo, gunakan semua kemampuan kalian. Ketika saya datang ke rumah sakit tidak bisa menjelaskan semuanya, apakah ini benar apa enggak, tapi seperti yang dilihat. Tapi siapa yang paling berperan sesungguhnya adalah Ketua Satgas COVID-19 Situbondo, yaitu Bupati Situbondo. Ini sama saja pengulangan. Di tahun yang sebelumnya kita tidak ada support dari pemerintah, dari Bupati, tapi alhamdulillah saya dapat support dari 2 orang hebat Situbondo plus 1 orang hebat yang sekarang sudah pensiun, yaitu Pak Abu. Kangen saya dengan mereka. Kangen dengan kebijakannya yang berani, karena di kepala mereka hanya berpikir rakyat harus diselamatkan. Aneh kan apa yang terjadi sekarang? Ketika sudah banyak saudara-saudara saya yang jatuh menjadi korban, gugur menjadi korban.
Seharusnya prihatin dan membuat kebijakan yang bisa-bisa pro kepada rakyat. Mengadakan yang terekspos ulang tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bingung. Ayo jangan biarkan masyarakat Situbondo sendiri. Silahkan siapapun yang pro terhadap kebijakan yang sekarang, ayo berhadapan dengan saya. Karena saya memiliki fakta dan bukti bagaimana kita berbuat di waktu itu. Kenapa saya kasih nama dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, kampung karantina mandiri. Baru setelah itu kita rubah, setelah ada diadopsi, kita memberikan laporan intelijen kepada Polda bahwa kita membuat sebuah metode dan sistem di kita. Akhirnya keluarlah namanya Kampung Tangguh yang juga diadopsi dari Malang. Apa enggak hebat Situbondo membuat sebuah grand design? Sekarang maka jangan salahkan masyarakat ketika masyarakat mulai berteriak. Jangan salahkan masyarakat ketika masyarakat itu harus berbuat. Karena mereka punya kehidupan. Jika kalian memiliki gaji, yang duduk saja, kerja di rumah, gaji per bulan ada. Tapi bagi saudara-saudara saya yang berdagang, apa yang saya tawarkan pada waktu itu? Dan kalau misalnya sampean ini masyarakat yang berjualan ditutup dan pedagang-pedagang kecil yang hanya itu hidup sekarang, nyari sekarang, makan sekarang, dan sampean ditutup, saya minta pertokoan besar tutup. Perusahaan yang membawain banyak orang tutup karena itu kerumunan, yaitu salah satunya ada Salam. Kalau memang rakyat kecil sampai tutup, mereka tutup. Tapi saya tidak perlu ngomong banyak dan mereka setuju betul. Asas keadilan harus kita gunakan, apapun resiko. Apa dikira nggak ada aturan? Ada. Tekanan ada. Apalagi sampai berimprovisasi melakukan sebuah kesepakatan di mana di dalam aturan tidak ada, ini diada-adakan. Salah satu contohnya adalah pemadaman listrik yang dari sore. Cari aturannya. Nggak akan pernah ada, tapi itu adalah kesepakatan para satgas. Saya masih mengadopsi jiwa patriotisme dari dua orang itu sekarang. Bang Ipul tidak perlu terkenal, tapi Bang Ipul hanya ingin masyarakat itu tenang. Karena saya juga masyarakat kecil, saya merasakan bagaimana penderitaan mereka. Saya bukan seorang pegawai negeri, yang hanya duduk dan mendapatkan gaji. Tapi saya berupaya. Bagaimana perasaan kita, saudaraku, ketika kita tidak mampu memberikan bantuan kepada mereka? Biarkan mereka untuk mencari nafkahnya sendiri dengan pengawasan kita. Mudah dan sangat mudah. Karena masyarakat Situbondo bukan orang yang jengkal. Masyarakat Situbondo itu bukan orang yang tidak taat aturan. Masyarakat Situbondo itu sangat taat kepada aturan.
Saya buktinya. Mereka dengan penjelasan kita, dengan sosialisasi kita, dengan pelukan erat dari Dandim serta Kapolres, mereka siap dengan segala konsekuensi resikonya. Tapi kita yang pada waktu itu memberikan sebuah solusi, berjuang. Pak Abu untuk meningkatkan imun mereka dan kepercayaan mereka, kumpul di sini, makan di sini dengan nasi jagung. Dan perlu saudara dan masyarakat tahu, satu kampung karantina mandiri kita tidak kurang dari 30 juta yang harus kita keluarkan. Semua masyarakat bergotong royong. Dan itu mampu kita lakukan, asalkan ada support dan dukungan dari pemerintah. Tapi kalau toh tidak ada dukungan dari pemerintah, setidaknya Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 itu mengambil inisiatif untuk melakukan seperti ini. Makanya saya katakan mudah. Bagaimana cara mengatasi COVID-19 di Situbondo? Mudah. Kalau kita punya power. Kenapa? Saya sudah melakukan. Saya tidak sekedar ngecap. Situbondo dengan Bondowoso, terlebih dahulu Situbondo yang diketahui. Bukan karena Situbondo yang terpapar lebih dulu, tapi Situbondo pada waktu itu langsung kita paksa untuk melakukan sebuah stressing. Namun apa akhirnya? Terakhir Bondowoso sangat banter menyalip kita. Dan saya sebagai Ketum GP Sakera mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selama ini saya diam karena saya memberikan kesempatan pemimpin baru kita Bung Karno untuk melakukan sebuah terobosan perubahan. Meskipun faktanya banyak yang salah, tapi saya diam dulu. Tapi ketika ini menyangkut tentang kehidupan masyarakat Situbondo, jangan biarkan Bang Ipul dipaksa untuk diam. Saya tidak akan diam. Tadi ada Indra Wahyu mengatakan karena dia tahu saya kedekatan saya dengan Bung Karno, itu sudah saya lakukan, men. Tadi juga ada yang mengatakan Ilyas atau siapa itu tadi, mengatakan bahwa ada perombakan. Saya kasih tahu ya, seorang leader yang kuat itu tidak harus menunggu bawahannya menjadi budak. Apakah dengan pergantian itu akan membuat sebuah solusi? Enggak. Tapi seorang leader yang kuat bisa menggunakan kekuatannya untuk menjadi pemandu. Kapolres datang ke Situbondo, ya itu bukan bawahan yang sebelumnya. Dandim datang ke Situbondo, bukan kawasan yang sebelumnya. Kajari datang ke Situbondo, Kalapas datang ke Situbondo, bukan anak buah yang sebelumnya. Tapi ketika institusi tersebut bisa berjalan dengan baik, karena disitulah jiwa leader yang sesungguhnya. Ketika saya ditunjuk menjadi seorang manajer, saya tidak tahu satupun di antara mereka kecuali ada yang satu dua yang kenal. Yang lain saya tidak kenal siapa mereka. Dan saya tidak harus mengganti supervisor saya. Tapi yang saya lakukan adalah mampukah saya membawa irama kebaikan kepada mereka. Mampukah saya membuat perubahan di perusahaan saya? Jangan menunggu.
Baru nanti Bung Karno bisa menunjukkan kepada masyarakat Situbondo bahwa Bung Karno memiliki jiwa leader yang bisa ngatur semua anak buah di bawahnya, yang bisa ngatur semua kepala dinas. Hanya tadi saya upload seorang bupati yang tegas, karena itu memang tanggung jawabnya. Kalau hanya sekedar copy paste, udahlah, nggak usah ada pilkada di Situbondo. Kalau hanya ingin menjiplak dari yang lain, udahlah, ikutin aja Jember kek, Banyuwangi kek. Tapi jangan hanya yang menyusahkan masyarakat yang diambil. Jakarta terang benderang, Situbondo gelap gulita. Jangan menggunakan cara yang mudah hanya untuk sekedar masyarakat agar tidak berkumpul. Makanya pemimpin itu harus mikir, Bung. Kalau enggak ya gelapkan semuanya. Pendopo gelapkan juga. Jalan akses masuk ke pendopo tutup juga sekalian. Biar tahu rasanya bagaimana masyarakat ini berjuang sekarang. Sedih saya melihat seperti itu. Kecewa saya melihat seperti itu. Semoga dengan live ini para pemimpin kita, para satgas kita, satgas, ketua satgas, wakil ketua, satu dan wakil ketua dua bisa belajar dari masa yang sebelumnya. Intinya hanya satu. Sayangi masyarakat dengan rasa yang sesayang-sayangnya. Bukan hanya mengambil satu sisi saja untuk sebagai ini adalah penyelamatan masyarakat, ini adalah kesehatan yang utama. Jangan itu saja. Perut mereka juga menjadi faktor dari imunnya. Perut juga mereka juga yang menjadi faktor kematian. Maka itu perhatikan juga. Siang gitu. Saya turun beberapa hari, saya tanyakan tukang becak, kalau saya memberikan bantuan, kuat apa saya? Sekuat apa saya? Tapi kalau kalian memiliki tanda tangan, kekuatan tanda tangan, ini adalah peringatan keras dari saya untuk kalian betul-betul turun. Dan saya akan melakukan tindakan lanjutan ketika kalian tidak peduli dengan masyarakat. Saya yang akan memimpin mereka untuk melakukan protes kepada kalian. Saya dengan kekuatan saya berupaya agar Situbondo tetap tenang. Dengan kekuatan saya menggunakan agar masyarakat itu bisa memahami. Tapi saya tidak bisa mensuplai. Saya tidak bisa membantu bagaimana mereka bisa untuk memberi makan keluarga. Saya juga tidak punya kekuasaan untuk saya menekan rumah sakit agar berhati-hati dalam penanganan COVID-19. Jangan semua orang yang masuk itu menjadi COVID-19. Administrasi dijaga, para nakes dijaga. Ada komentar Mas Iwan? Saya interaktifkan aja sekarang. Apa ada interaktif Mas Iwan? Ada. Siapa itu? Ya, Posidi, petualang, Novi. Kayaknya nggak ada ya, nggak ada yang curhat ya. Nggak ada, belum. Kayaknya ada yang curhat, kejadian yang dialami, hanya memberikan semangat, dan saya terima kasih banyak atas semangat yang masyarakat berikan kepada kita. Yang pasti GP Sakera bersama kalian. Yang pasti Bang Ipul milik kalian. Kalau pemerintah daerah tidak hadir, kalau Satgas salah menerapkan aturan, bahkan hanya improvisasi yang menyesatkan, Bang Ipul bersama kalian.
saya hanya takut saya tidak bisa berbakti kepada negeri ini. Saya hanya takut saya tidak bisa berbakti kepada kabupaten saya. Saya hanya takut saya tidak bisa berbakti kepada masyarakat. Saya nggak takut dengan yang lain. Karena ini sebuah resiko. Hidup itu penuh dengan resiko. Tapi lebih baik saya memilih resiko untuk bersama kalian. Lebih baik saya memilih resiko untuk menyuarakan suara kalian. Oke, demikian dari saya. Itulah pembanding bagaimana Satgas COVID-19 yang sekarang dengan Satgas COVID-19 yang lalu. Semoga saja Situbondo akan hadir orang-orang hebat yang punya jiwa patriot tinggi dengan membuat sebuah solusi-solusi. Kita tahu pada waktu itu dan dia memberikan sebuah solusi pada waktu itu, sehingga air hujan dia kemas untuk membuat sebuah terobosan. Pak Abu, kangen saya dengan Pak Abu. Sekali lagi saya katakan, GP Sakera kecewa, Bang Ipul kecewa. Kasihan masyarakat. Saya bisa cuek men, karena pendapatan saya sudah di atas rata-rata. Kalau kita bicara tentang kebutuhan, saya bisa, tapi hati saya yang tidak bisa menolak. Bagaimana masyarakat dibiarkan sendiri dalam hal berjuang untuk bertahan. Demikian dari saya untuk masyarakat Situbondo. Tetap semangat. Semoga Allah memberikan jalan keterbukaan bagi pemimpin-pemimpin kita agar mereka berpikir tentang kami. Di hari raya Idul Kurban ini, hikmah yang kita bisa ambil adalah tentang kekuatan orang-orang yang bisa memiliki yang lebih untuk berkorban, dan itu diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seharusnya hikmah itu yang diambil oleh para pejabat-pejabat kita, oleh para satgas-satgas kita. Jangan hanya tertawa, jangan hanya merayakan ulang tahun sedangkan rakyatnya sedang menghadapi kelaparan, sedang rakyatnya sedang menghadapi kematian. Di mana empati kalian? Di mana empati kalian? Kalau kami hanya bisa menghibur agar teman-teman masyarakat saya, masyarakat Situbondo itu tidak berada pada ketakutan. Dan saya juga terima kasih, meskipun banyak masih laporan dari masyarakat bahwa suara sirine masih meraung-raung, tapi apa yang saya lihat itu berbeda dengan apa yang diadukan. Dari beberapa pengadu juga sudah ada perubahan, bahwa sirine yang dikawal oleh patwal, ambulans jenazah yang dikawal oleh patwal itu ketika jalan itu sudah masuk kampung sudah tidak dibunyikan. Terima kasih pada Bapak Kapolres. Ini yang saya harapkan. Kenapa? Karena bapak-bapak itu memiliki kebijakan yang itu akan diikuti dan dipatuhi oleh anak buahnya. Ayo, saya ajak bersama. Kita bicara tentang konsep bagaimana kita menghadapi pandemi 19 ini tanpa harus mengorbankan masyarakat. Tapi kita bisa membuktikan bahwa kita mampu menjalaninya. Akhirul kalam dari saya, Bang Ipul, bagi siapapun yang menentang apa yang saya katakan, yang saya ceritakan, fakta-fakta yang saya ungkap, Bang Ipul siap untuk berhadapan dengan kalian. Saya yakin masyarakat Situbondo yang terwakili
akan berdoa untuk keselamatan saya. Dan Allah, saya yakin bersama saya. Dan semoga Rasulullah tersenyum dengan tindakan-tindakan dari para pemangkar yang selalu memikirkan masalah. Saya nggak peduli saya dibenci dengan siapa, asal tidak dibenci dengan Allah dan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita bisa melalui pandemi ini dengan baik dan Allah memberikan hidayah untuk pemimpin-pemimpin kita. Salam pemangkar. Salam.